Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ila ra'i jami' asatidatina mu'allimina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an. Wa khususan ila ra'i sahibil matinani al-imam Ahmad bin Athail as-Sakandari wa sahibi syarani al-imam Abdul Majid Asy-Syarnubi. Biniyatil qabulatan min kulli sulana li kulli ma'mul ila hadrati Rasul al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali baca Syarah Hikam, dan kita akan baca Syarah Hikam yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Tanawa'at ajnasul a'mali li tanawwa'i waridatil ahwali. Tanawa'at beraneka ragam, ajnasul a'mal jenis-jenis amal. Li tanawwa'i karena beraneka ragam, karena berbeda-beda, waridatil ahwal, waridat al-ahwal. Jadi ini atas jawaban, bisa jadi ketika kita bertanya kenapa orang tuh beda-beda ya, terutama orang dalam hal ini ahli ibadah. Ada di antara ahli ibadah yang dia cenderung perbanyak sholat wajib, sholat sunnah. Sementara yang lain ada yang lebih cenderung perbanyak baca Quran, artinya sholat sunnahnya kurang. Ada juga yang lebih cenderung perbanyak puasa sunnah. Ya, artinya amalan wajib tetap dikerjakan, karena itu kan fondasi dan pokok penentu sebagai modal dasar. Ada yang cenderung perbanyak sedekah sunnah gitu. Kok bisa beda-beda kayak gitu orang tuh ya? Artinya amal ibadah berbeda-beda. Nah, itu pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kok terjadi perbedaan? Nah, musannif bilang di sini, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Berbeda-beda, beraneka ragam, bermacam-macam jenis amal. Ada sholat, baca Quran, sedekah, sholat sunnah dan seterusnya. Itu jawabannya, karena beraneka ragam, bermacam-macam, waridatil ahwal, waridatil ahwal. Hal-hal yang datang yang menyebabkan munculnya ahwal, atau hal-hal yang datang dari Allah, dan hal yang datang tadi adalah ahwal. Jadi ini memang bisa berbeda-beda gitu ya, karena tergantung ahwal yang datang. Kita jadi ingat dalam nawa ada isim murab gitu ya, itu isim murab, isim yang dia berubah-berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, tersebab aneka ragam, bermacam-macam amil yang masuk. Jadi kita bisa bilang nih ahwal ini ya seperti amil gitu ya, yang dia mempengaruhi dan menggerakkan seseorang untuk cenderung kepada amalan dan ibadah tertentu. Kita baca syarahnya. Ayat tegasnya, ikhtalafat ajnasul a'mali zahirati li ikhtilafil waridati allati hiya al-ahwalul qa'imatu bil qalbi. Ikhtalafat berbeda-beda, ajnasul a'mal jenis-jenis amal az-zahirah yang zahir. Ada sholat, ada puasa, ada baca Quran, ada zikir, ada sedekah dan seterusnya.
Kenapa jadi berbeda-beda kayak gitu? Likhtilafil waridat. Karena berbedanya al-waridat. Waridat itu secara bahasa artinya sesuatu yang datang. Nah, sesuatu yang datang di sini maksudnya adalah datang dari Allah. Gitu ya. Kemudian masuk ke dalam hati seorang murid. Allati al-ahwal. Al-waridat di sini ada diartikan al-ahwal al-qaimah. Al-ahwal keadaan-keadaan al-qaimati bil qalbi, yang melekat, yang berada di dalam hati. Jadi keadaannya tergantung waridat gitu ya. Kalau waridatnya datang masuk ke dalam hati dan waridat tersebut menyebabkan seseorang dia rajin memperbanyak sholat sunnah gitu. Ada juga yang warid datang ke dalam hati seseorang menyebabkan dia lebih cenderung berbanyak puasa. Ada juga yang waridnya menyebabkan dia lebih cenderung untuk lebih memperbanyak baca Quran dan lain-lain. Jadi intinya warid. Ada warid, nanti akan muncul wirid gitu. Artinya wirid itu tergantung warid yang datang. Kalau waridnya mendorong seseorang tuh banyak baca Al-Quran, maka orang tadi cenderung amalnya adalah baca Al-Quran. Katakanlah dia tiap hari baca Al-Quran, bahkan ada yang sebulan sekali hatam, ada yang 2 minggu sekali hatam, ada juga yang seminggu sekali hatam. Itu dahsyatnya warid, menyebabkan munculnya wirid. Nah, ketika seseorang baca Al-Quran secara kontinu, dawam, tiap hari dia baca Al-Quran, sebulan sekali hatam, bulan ini hatam, bulan besok hatam. Nah, baca Al-Quran seperti itu adalah wiridan dia gitu. Sehingga ada warid, ada wirid gitu. Dan wirid itu tergantung warid. Nah, apa sih waridat itu? Innal waridati, karena sesungguhnya waridat ma yaridu alal qalbi minal ma'arif wal asrar, yaitu pengetahuan dan rahasia-rahasia yang masuk ke dalam hati seseorang. Itu namanya waridat. Karena secara arti asal al-warid itu sesuatu yang datang. Ada yang menafsirkan di sini ya sesuatu yang datang kepada Allah. Kemudian sesuatu yang datang kepada Allah itu dia menyebabkan adanya satu kondisi dalam hati, sehingga muncullah ada yang kondisi hatinya mendorong dia untuk memperbanyak sholat, ada kecenderungan yang lainnya memperbanyak puasa dan baca Al-Quran. Itu waridat ya. Wal amalu zahiratu, sementara amal-amal zahir ya sholat, puasa, baca Quran, tabi'atun, dia sifatnya mengikuti li ahwalil qalbi, bagi keadaan-keadaan hati. Jadi kalau kita mau runutannya begini. Pertama warid. Warid itu akan menyebabkan hal di dalam hati. Kemudian dari hal tadi akan mendorong seseorang mengamalkan amalan-amalan zahir, amalan-amalan lahiriah. Sehingga memang jadi beda-beda. Si A yang warid datang ke dalam hati dia berupa rahasia dan pemahaman yang datang dari Allah, itu menyebabkan kondisi hatinya, keadaan hatinya mendorong dia untuk memperbanyak sholat sunnah. Si B, sesuatu yang warid dalam hatinya yaitu berupa ma'rifat dan asrar, pengetahuan, pemahaman, menanamkan kondisi hatinya, keadaan hatinya, lalu keadaan hatinya tadi mendorong dia untuk memperbanyak baca Al-Quran, si C memperbanyak puasa sunnah dan seterusnya. Jadi memang beda-beda. Dan setiap orang dia harus melakukan sesuai waridnya. Si A waridnya mendorong dia untuk perbanyak sholat sunnah, ya sudah sholat sunnah. Si B warid yang datang mendorong dia untuk memperbanyak baca Quran. Si B baca Quran, jangan ditolak warid tadi. Saya nggak mau waridnya banyak baca Al-Quran, saya mau banyak sodako gitu, ya nggak bisa. Atau si A, saya nggak mau warid saya banyak sholat sunnah, saya maunya baca Quran dan seterusnya, nggak bisa. Tiap orang dia harus melakukan kecenderungan waridnya di mana gitu. Dan nggak boleh memaksa. Katakanlah si A dia waridnya perbanyak sholat tahajud, si B
perbanyak sholat sunnah. Kemudian damai itu. Kata A, B kita damai yuk gitu ya. Ente kan kecenderungan ente banyak baca Quran. Anda banyak sholat sunnah tuh yang Anda senang gitu ya. Yang Anda senang mengerjakannya. Kita tukar dah warid kita dan kecenderungan kita. Ente perbanyak sholat sunnah, Anda perbanyak baca Al-Quran. Nah ini nggak bisa kayak gini ya. Jadi itulah penjelasan tentang warid. Warid menimbulkan hal keadaan dalam hati, kondisi hati. Nah nanti hal itu mendorong seseorang untuk mengamalkan amalan-amalan lahiriah sesuai dengan dorongan dari hal tadi itu. Yang hal tersebut muncul dari adanya warid. Gitu. Bisa juga secara sederhana. Warid itu bisa datang seperti ini. Misalkan contoh, ketika kita malas sholat tahajud ya, lalu kemudian kita baca ayat Al-Quran, hadis-hadis, kaul ulama, pengalaman-pengalaman orang-orang ahli tahajud. Kita baca fadilah tahajud seret dalam hadis, dalam Al-Quran fadilah tahajud ini betapa mulianya dan seterusnya. Nah kalau itu kita baca berulang-ulang, kemudian meresap ke dalam hati kita. Nah resapan dalam hati masuk ke dalam hati itu namanya warid. Kemudian dia meresap ke dalam hati, dia mendominasi hati, nah itu namanya hal. Nah kalau itu masuk ke dalam hati, maka nanti kita tergerak untuk melakukan sholat tahajud. Karena ada warid, ada hal, kemudian praktek dari hal tadi. Itu syaratnya masuk ke dalam hati, kemudian mendominasi, menguasai, dan menjadi kondisi hati. Ya kalau nggak masuk ke dalam hati, baca katakanlah tentang fadilah sholat, fadilah perbanyak puasa sunnah. Kemudian nggak masukin ke hati, ya tidak akan menimbulkan hal di dalam hati. Dengan tidak adanya hal, otomatis tidak ada kecenderungan untuk memperbanyak sholat sunnah. Makanya masuk dulu ke dalam hati. Nah itu warid bisa kita dapati dengan cara tadi, bicara tentang fadilah-fadilah amal, fadilah puasa, fadilah baca Quran, fadilah sholat sunnah, fadilah nuntut ilmu. Ada juga yang waridan nuntut ilmu terus ya, sehingga dicenderung tuh nuntut ilmu terus. Itulah yang dimaksudkan dengan warid, hal, dan amal gitu. Jadi amal dilakukan oleh seorang tergantung kondisi hatinya, dia cenderungnya kemana. Nah hal kondisi hatinya tergantung yang masuk ke dalam hati. Nah masuk ke dalam hati itu disebut warid gitu. Memang ada dalilnya dari hadis, katakanlah ada. Nah ini dalilnya berikut. 5 fil hadithi, karena sesuatu yang diriwayatkan dalam hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita mudghatan ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini sehat, baik, maka jasad kita juga menjadi baik seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging tadi rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak juga al jasadu jasad kullu seluruhnya. Ala, ketahuilah daging apakah itu yang ada dalam tubuh, wahyal qalbu, yaitu jantung hati ya. Ya artinya bisa kita tafsirkan secara zahir, yang dimaksudkan adalah jantung, satu anggota yang ada di dalam tubuh yang dia kerjanya mengompa dan mentransfer darah, dikompak kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika jantungnya tadi sehat, maka badannya sehat, seluruhnya tuh, tangan sehat, kaki sehat. Ketika jantungnya sakit dan darahnya tidak lancar, atau jantung tidak lagi mampu bekerja, mengompa darah, kemudian katakanlah mengeluarkannya dan mengalirkannya, otomatis badan juga ikut sakit seluruhnya. Nah itulah arti lahiriah. Sementara arti hakikatnya yang dimaksudkan al-qalbu di sini yaitu qalb batini, yaitu yang berada di katakanlah rohani dia, ya hati jantung seorang secara batin.
yaitu ketika hati seseorang baik. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan sifat-sifat baik, hati tadi memerintahkan orang tersebut untuk melakukan kebaikan, maka bergeraklah seluruh anggota tubuh, tangan, kaki, mata melakukan kebaikan. Ketika hati seseorang dalam hatinya ada kecenderungan untuk sholat ente jamaah. Karena sholat jamaah itu fadilahnya gede banget, 27 derajat. Sholat ini kata hatinya ya, hatinya memerintahkan sholat jamaah. Karena dalilnya jelas, Allah berfirman, warka'u ma'arrakin, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, ay shollu ma'al musallin, sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Nah, ketika dalam hatinya ada keadaan seperti itu, pemahaman, lalu kemudian hatinya tadi menyuruh seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan sholat, ya maka orang tersebut sholat gitu. Tetapi ketika hati seseorang rusak, hatinya penuh kesombongan, hatinya penuh sifat-sifat jelek, hatinya penuh sifat dengki. Katakanlah contoh sifat dengki ya. Di dalam hatinya selalu protes kepada tetangganya yang sering mendapat nikmat Allah, sementara dia nggak pernah dia nggak pernah mendapat nikmat Allah. Sehingga contoh kecil, tetangganya beli mobil, hatinya protes, hatinya nggak terima. Guru beli mobil baru, saya nggak punya mobil, buru-buru mobil, pentil aja nggak punya. Akhirnya hati kita nggak seneng tuh. Kita selalu berdoa, selalu berusaha bagaimana agar mobil tetangga tadi hilang, katakanlah dicuri orang, katakanlah masuk ke jurang dan seterusnya. Nah, ketika hati itu jelek, bisa jadi pada malam-malam tertentu, pada suatu malam bisa jadi hatinya mendorong dia untuk merusak mobil tadi. Kemudian malam-malam dia ke halaman rumah tetangga, kemudian bannya dikempesin atau apapun itu dia. Jadi ulama memahami bahwa tubuh kita nih yang ada jasmani rohani itu ibarat sebuah kerajaan. Rohani atau hati di ibarat raja. Sementara anggota-anggota tubuh, tangan, kaki, mata, hidung itu ibarat rakyat yang selalu sami'na wa ata'na, selalu taat dan ikutin instruksi hati gitu. Makanya tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, dia akan menginstruksikan anggota-anggota tubuh untuk melakukan kebaikan. Kalau hatinya jelek, penuh sifat dengki, sombong, jelek, maka hati tadi akan menginstruksikan anggota tubuhnya melakukan yang jelek. Sudah jadi jelek semuanya, rusak semuanya. Jadi tergantung rajanya, tergantung rajanya. Kalau rajanya rusak, maka rakyatnya rusak. Kalau rajanya baik, maka rakyatnya ikut baik. Sedikit lagi, fa idza warada 'alal qalbi al-ilmu bi fadaili qiyamil lail tawajjah ilaih. Maka apabila masuk ke dalam hati al-ilmu bi fadaili qiyamil lail, pemahaman tentang fadilah-fadilah qiyamil lail, bangun malam, tentu tahajud ya, bukan kencing doang. Itu malam-malam bangun jam 2 karena nggak tahan, kebelet pengen kencing. Akhirnya buru-buru tuh kamar mandi, kencing, kemudian buru-buru balik lagi, langsung tidur lagi. Kenapa buru-buru? Takut ngantuknya keburu hilang, gitu nanti nggak bisa tidur. Yang dimaksudkan bangun malam di sini tentu sholat. Nah, ketika masuk ke dalam hati, pemahaman tentang fadilah-fadilah sholat tahajud beneran masuk ke dalam hati sana paling dalam. Tawajjah ilaih. Maka hati tadi dia menghadap, dia fokus, dia konsentrasi untuk bangun malam. Ya, contoh sederhana beginilah. Ketika kita pengen sholat tahajud nih, kemudian kita niat di dalam hati, insya Allah nanti bangun sholat tahajud. Tetapi ketika kita tidak niat sholat tahajud dan kita niat nggak bangun, ya bablas, biasanya bablas dan nggak bangun. Wa athara ala ghairi, dan dia mengutamakan sholat malam ala ghairi atas selainnya, karena memang yang masuk ke dalam hatinya yang menyebabkan kondisi hati tadi cenderung kepada qiyamul lail, sholat tahajud, maka dia sholat tahajud. Kalau perlu sholat tahajud 300 rakaat, dan itu diutamakan dari amalan yang lain. Fataqumu bihil jawarih,
maka anggota tubuh ya tangan ya kaki ya badan ya mata ya telinga seluruhnya melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail. Kenapa? Karena warid yang datang ke dalam hati adalah pengetahuan tentang fadilah amal. Kemudian hati tadi dalam kondisi tersebut dia yakin dengan fadilah-fadilah tahajud, dia sudah meresapi benar-benar, sehingga kemudian hati mendorong seluruh anggota tubuh yang lain untuk sholat tahajud, sholat dah gitu ya. Wa kadzalika shadaqatu wasyam wa baqil amal. Itu juga seperti mulai sedekah. Ketika seseorang masuk ke dalam hatinya tentang fadilah sedekah. Oh, fadilah sedekah bla 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 bla. Allah Subhanahu wa taala akan membalas 1 rupiah yang kita sedekahkan dengan balasan 700. Itu maksimal. Bahkan lebih maksimal lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, artinya lebih dari 700 bagi Allah sah-sah saja, sampai 1000, sampai 1 juta. Nah, ketika pemahaman itu masuk ke dalam hati, meresap ke dalam hati, mendominasi ke dalam hati, menguasai hati, maka hati akan mendorong kita, mendorong seseorang tadi untuk sedekah. Ya sudah, dengan demikian kemudian badan kasar bergerak untuk rajin sedekah. Ini yang dimaksudkan datang warid ke dalam hati. Warid menimbulkan hal kondisi hati dalam kondisi tadi, kemudian hati atau jantung hati mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ada dalam kecenderungan hati. Wasyam, puasa gitu juga. Wa baqil amal, dan amal-amal yang lain. Begitu juga sama dia. Ada orang yang waridan untuk ilmu, sehingga dia semangat terus untuk ilmu. Hatinya mendorong dia untuk nuntut ilmu, hatinya mendorong nuntut ilmu, mendorong seluruh anggota tubuh lahir sehingga bergerak nuntut ilmu. Jadi lagi dan lagi tergantung warid yang datang ke dalam hati. Lalu warid tadi memunculkan dan menghasilkan hal keadaan kondisi hati. Ya, kondisi hati termasuk kondisi adalah hati yakin dengan hal tersebut. Kemudian hati menuntun itu dia, dan menjadikan anggota badan sesuai dengan instruksi hati tadi. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati kita hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, pengetahuan rahasia-rahasia, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang jelek, sehingga nanti pada akhirnya hati kita selalu mendorong seluruh anggota tubuh untuk melakukan kebaikan. Kebalikannya adalah ketika seseorang dalam hatinya yang masuk yang jelek-jelek, bahkan itu mencongkol, mengkrisal, menetap ke dalam hatinya, sehingga yang ada adalah sifat jelek dalam hatinya, maka biasanya hatinya tuh, bukan biasanya, otomatis hati tadi akan mendorong anggota tubuh lahiriah untuk melakukan sesuai dengan dorongan hati. Contoh kecil, orang yang sombong, salah satu cabang dari imbas sifat sombong, dia senang menghina orang, mencela orang, dan seterusnya. Kenapa? Karena dengan dia menghina orang, dia menganggap orang tadi di bawah dia, sehingga dia merasa berada di atas, dia merasa punya kedudukan di atas orang yang dihina tadi. Nah, pengen punya kedudukan, merasakan di atas apa? Merasakan kedudukannya di atas itu satu kebahagiaan buat nafsu senang. Dan bukankah ketika kita pengen punya kedudukan di atas, itu adalah praktek dari sifat sombong. Karena sifat sombong itu adalah orang yang pertama dia menolak kebenaran, kedua dia suka mencaci maki seseorang. Tujuannya adalah ya tadi, karena dia pengen berada di atas. Jangan sampai orang tadi berada di atas dia atau setara, dihina habis-habisan. Kenapa? Agar orang tadi berada di bawah dia dalam pandangan dia, dibully habis-habisan, sementara dia merasa di atas, dan itulah ciri sombong. Artinya dia merasa lebih baik dari orang yang dihina tadi, dari orang yang dibully tadi. Alhamdulillah selesai ya yang kita baca penjelasan dari hikmah yang ke-9
tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan baca hikmah yang ke-10, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas seluruh kesalahan dan kealfaan. Kita tutup dengan ibadah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.